Mari kita membaca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28. Kalau sudah dapat kita mau baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Sinergis, saudara, berasal dari, kalau kita lihat dari bahasa Yunani, sinergos artinya bekerja bersama-sama. Jadi sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Itu yang saya dapatkan pengertian dari sinergi itu. Nah, saudaraku, kemudian apa hubungannya dengan ayat yang kita baca ini? Tentunya kerinduan setiap kita sesuai dengan tema ini, bagaimana akan terbangun, akan terbentuk sebuah kerjasama, dan kita percaya dari kerjasama yang baik akan menghasilkan hasil yang optimal, akan menghasilkan sesuatu yang baik, dan Tuhan pun menghendaki terjadinya kesatuan kerjasama. Nah, saudara, di dalam Kisah Para Rasul ayat yang kita baca tadi, saya mau ajak saudara untuk kita coba mengerti siapa kita saat ini yang ada di tempat ini. Dari ayat ini saya mendapatkan pesan, firman Allah katakan, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat yang diperolehnya dengan darah anaknya. Saudara, kita ada di tempat ini, siapapun saudara, bagaimana ketika saudara ditunjuk dan ditetapkan untuk menjadi komisi, baik daerah, baik juga komisi wilayah, dan saya pribadi ya ada di biro pembinaan warga jemaat, kita meyakini bahwa ini adalah ditetapkan oleh Roh Kudus. Tadi ini ketetapan Allah, kita ditetapkan oleh Roh Kudus untuk melayani. Dari ayat ini tadi kita lihat, kamulah yang ditetapkan oleh Roh Kudus. Saudara yakin apa enggak? Saudara sudah menerima pelayanan ini, dan itu adalah ketetapan Allah. Semua adalah kehendak Allah. Bisa katakan amin, saudara. Saudara, kalau kita memegang, mengerti akan hal ini, saya percaya apa yang kita kerjakan itu pasti akan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita ditetapkan oleh Roh Kudus, berarti pelayanan kita adalah pelayanan roh. Pelayanan yang dipercayakan adalah pelayanan roh. Dan apa kata firman Allah? Pelayanan roh. Kita lihat dari 2 Korintus 3 ayat yang ke-8. Surat 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-8. Firman Allah katakan, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Betapa lebih besarnya. Artinya pelayanan yang kita lakukan, pelayanan roh yang kita lakukan, itu pasti mendatangkan kemuliaan. Bukan hanya sekedar kita mau cari pujian manusia, tapi apa yang kita lakukan, yang Tuhan tetapkan, kita lakukan seturut kehendak dan maunya Tuhan, itu mendatangkan kemuliaan. Surat Korintus katakan, jeripaya kita tidak ada yang sia-sia. Amin, saudara. Ini pelayanan roh. Dan betapa lebih besarnya kemuliaan yang menyertai pelayanan. Mungkin apa yang saudara kerjakan gak dilihat, apa yang saudara kerjakan mungkin gak dihargai, bahkan mungkin dihina. Tapi kalau kita mengerjakan dengan hati yang tulus, kita mengerjakan dengan penuh tanggung jawab dan setia, saya percaya ada upah yang sudah Tuhan sediakan. Mengantar pujian masuk firman Allah, yuk kita melayani, kita mengasihi. Ya, saya dapatkan pegang 3 hal ini, saudara. Ketika kita dipercaya Tuhan, ya, kita boleh mencintai Tuhan, kita mencintai pekerjaan Tuhan, dan kita cinta gereja kita. Saya percaya apa yang kita buat itu pasti menyenangkan hatinya Tuhan.
Kita nggak bisa menuntut manusia untuk senang dengan apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita melayani dengan segenap hati, pelayanan roh, firman Allah dengan jelas katakan, itu mendatangkan kemuliaan. Dan saudara, kita sekarang mau lihat lagi. Dari ayat tadi, ketika kita sudah menyadari bahwa kita ditetapkan untuk melayani. Ya, melayani dikatakan mengembalakan jemaat, atau disebut tadi juga seluruh kawanan. Saudara, Tuhan percayakan saudara untuk menjaga remaja dan pemuda se-Jawa Timur. Dan itu ketetapan Allah, itu Tuhan percayakan kepada kita. Dan apa yang harus kita perhatikan? Dan harus kita sungguh-sungguh bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Dua hal yang harus menjadi perhatian dan tanggung jawab kita di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Yang pertama dikatakan, jagalah dirimu sendiri. Katakan sama-sama, jagalah dirimu sendiri. Kita harus menjaga diri kita sendiri. Dan yang kedua yang harus kita perhatikan, yaitu jagalah seluruh kawanan yang Tuhan percayakan. Dua hal ini yang harus menjadi perhatian dan tanggung jawab kita. Menjaga diri kita sendiri dan menjaga kawanan yang Tuhan percayakan di dalam pelayanan roh yang sudah Tuhan tetapkan untuk setiap kita. Dan bagaimana cara menjaganya? Apakah cukup dengan olahraga supaya tubuh sehat? Menjaga diri dan menjaga kawanan. Ada tiga hal bagaimana cara menjaganya. Kita lihat yang pertama. Cara menjaga baik diri sendiri dan juga menjaga kawanan yang Tuhan percayakan untuk kita layani. Yang pertama adalah peliharalah kesatuan roh. Efesus 4 ayat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama. Di dalam surat Efesus pasal 4 ayat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Harus dipelihara. Cara menjaganya, menjaga diri kita dan menjaga apa yang sudah Tuhan percayakan. Pemuda dan remaja yang Tuhan percayakan. Kita harus menjaganya dengan apa? Kita harus memelihara kesatuan. Dan yang kita pelihara juga kesatuan roh. Kalau kita seroh, apa yang kita lakukan itu pimpinan Roh Kudus, urapan Roh Kudus, bukan roh halus. Saya yakin dan percaya apa yang kita kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil. Kesatuan itu mendatangkan kekuatan yang luar biasa. Tuhan sendiri kan katakan ketika manusia membangun menara Babel, kalau mereka bersatu gini nggak ada yang nggak berhasil mereka kerjakan, pasti berhasil. Sayang tujuannya negatif. Saudara, ada berapa orang ini yang hadir? Ada 97. Kalau kita pelihara kesatuan roh, Jawa Timur akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Karena tujuan saudara bersatu untuk membangun menara kemuliaan Allah dinyatakan buat Jawa Timur. Saya percaya engkau hadir di sini dengan satu tujuan, semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya yakin Tuhan akan bekerja di sana. Saudara, dalam kesatuan, saudara enggak usah cari berkat. Mazmur katakan dalam kesatuan yang rukun, berkat itu Tuhan perintahkan, katakan amin. Ya kemarin yang iuran dapat dari mana ini gitu katanya ya. Kalau ada kesatuan, Tuhan akan berkati setiap KW-KW dengan berkat Tuhan. Bersatu melaksanakan apa yang Tuhan percayakan akan mencapai sesuatu yang luar biasa. Dalam kesatuan ini ada hal yang harus kita perhatikan. Saya tertarik dengan satu kisah yang ditulis di dalam Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Saya bacakan mulai ayat 2. Markus pasal 2. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh
digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus, kita perhatikan apa yang dikatakan ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Semua tahu peristiwa ini. Ada satu pelajaran yang memberkati. Dikatakan oleh Markus, ada 4 orang pengusung yang sedang mengusung seorang yang lumpuh. Dan ketika mereka mau membawa untuk bertemu dengan Yesus, firman Allah katakan tidak ada tempat. Pintu sudah tertutup dengan banyak orang. Saya tidak tahu dari mana ide mereka itu. Mereka tidak menyerah. Mereka tidak pulang balik, tapi mereka tetap mau bertemu dengan Yesus. Dan mereka naik ke atas atap. Atap itu dilobangin, saudara. Kemudian orang yang lumpuh itu diturunkan tepat di depan Yesus. Saudara, dari rumah sampai ke tempat di mana Yesus ada, saudara bisa bayangkan kalau orang sedang mengusung, ya. Mengusung, mungkin kalau yang kita sering jumpai kan sekarang orang mengusung keranda itu ya. Itu diperlukan apa, saudara? Diperlukan keseimbangan. Perlu kerjasama. Kalau tidak bisa kerjasama, tidak ada keseimbangan. Ya mungkin 3 orang badannya Pak Meki, David, kemudian siapa? Roy. Kemudian satu Pak David Agustinus, jomplang, saudara ya. Gak seimbang. Tapi yang mengusung itu pasti mereka seimbang. Dan itu perlu kerjasama. Sehingga sampai ke tempat tujuan. Dan bukan hanya itu. Ketika sampai di rumah itu, mereka harus naik ke atas atap. Enak banget, saudaraku ya, atap dijebolin. Ya, setelah itu pasti apa, saudaraku? Totalan. Pasti totalan, enak jebol. Habis itu selesai, sudah ya, sudah sembuh. Pasti totalan, saudara. Gak mungkin 4 orang itu membebani si lumpuh yang sakit. Saudara, dalam kerjasama, ya, dalam kesatuan roh ini, dalam pelayanan roh ini, perlu kerjasama, ada keseimbangan, dan ada pengorbanan. Dan saya percaya, semua pasti mendatangkan kemuliaan Tuhan. Saudara, saya tadi katakan di ayat 5. Firman Allah katakan ketika Yesus melihat, imannya siapa, saudara? Imannya siapa? Di ayat 4 dikatakan lalu mereka. Berarti 4 orang yang membuka atap itu. Dan ketika Yesus melihat iman mereka, Yesus bertindak. Ketika Yesus melihat iman 97 yang ada di sini, Jawa Timur akan digoncang oleh Tuhan. Jawa Timur akan dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Berikan sorak-sorai yang lebih meriah lagi buat Tuhan. Kerjasama, seimbang, seirama. Saya yakin, saudara, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kita lihat yang kedua sekarang. Kita lihat dulu dari Roma 14 ayat 19. Cara menjaganya. Jadi jaga, saudara ya, jaga kesatuan itu. Ya. Yang namanya PWJ, yang namanya KDKW, itu cuma jabatan sementara. Kita semua sama-sama pelayan-pelayan Tuhan. Kita ditetapkan, ya, itu hanya sekedar jabatan saja. Tapi di mata Tuhan kita sama. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan menyelidiki hati kita yang lebih dalam lagi. Puji Tuhan, saudara. Kita lihat yang kedua. Roma 14 ayat 19. Yuk kita baca sama-sama. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. 2 hal yang saya dapatkan di sini. Yang kedua, kejarlah kebenaran. Di bagian A tadi katakan sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai. Yang dikejar apa? Yang mendatangkan
damai. Jadi yang dikejar bukan damainya, tapi yang mendatangkan damai ini penting. Apa kira-kira yang mendatangkan damai sejahtera? Apa saudaraku yang mendatangkan damai sejahtera? Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Pelayan-pelayan roh, kejar kebenaran. Segala sesuatu lakukan, ukurannya adalah apa? Kebenaran. Kejar apa yang benar. Maka di sana akan tumbuh damai sejahtera. Di sana akan ada kedamaian. Kejar kebenaran ini. Karena akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kejar kebenaran. Saudara, kalau Tuhan sudah tetapkan di mana Tuhan tempatkan kita, Tuhan itu tidak pernah salah. Setuju katakan amin, saudara. Kejar kebenaran supaya mendatangkan damai sejahtera. Matius pasal 5 ayat 9 katakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Di mana saat ini posisi saudara? Apa tadi bagi saya ada satu kalimat, posisi menentukan, terbalik enggak? Posisi menentukan prestasi. Posisimu, posisiku, engkau pelayan-pelayan roh. Bawa berita damai sejahtera, bawa kabar sukacita. Di sana akan mendatangkan ketenangan. KD, KW, pemuda, remaja akan diberkati oleh Tuhan. Karena setiap kita membawa berita damai sejahtera. Deklarasi tadi. Ayo dimanapun kita berada, kita mau bawa damai. Amin saudara. Kejar kebenaran. Gak mengejar pujian. Kejar kebenaran. Pujian itu pasti datang dari Tuhan saudara. Lakukan segala sesuatu, dasarnya adalah kebenaran. Yang ketiga, bagian B dari Roma 14 ayat 19 tadi katakan, dan yang berguna. Yang harus kita kejar yang kedua apa? Yang berguna untuk saling membangun. Yang ketiga adalah kejarlah kasih. Apa sih yang berguna untuk saling membangun itu? Untuk membangun sesuatu, apa yang berguna? Efesus pasal 2 ayat 21. Efesus pasal 2 ayat 21 firman Allah katakan demikian. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Yesus tumbuh seluruh bangunan. Saudara, saya ibaratkan setiap kita yang ada saat ini sedang Tuhan percayakan untuk membangun sebuah bangunan, yaitu pemuda remaja GPDI Jawa Timur. Kita diberi tugas dan tanggung jawab untuk membangun rumah ini. Nah saudara, apa yang berguna untuk membangun rumah ini? Itu yang harus kita kejar. Yang tidak berguna, nggak usah diambil, jangan dipakai. Karena tidak akan menghasilkan bangunan yang baik. Bahkan dikatakan seluruh bangunan yang rapi tersusun. Bangunan yang rapi tersusun artinya seperti kita saat ini sedang berada di sebuah gedung. Ini terdiri dari batu bata yang disusun dengan rapi. Ya, nggak ada yang menonjol. Semua tersusun dengan baik. Di antara kita nggak ada yang menonjol. Yang menonjol biarlah hanya Tuhan Yesus saja. Sehingga bangunan itu akan terlihat indah, tersusun rapi. Nah, saudaraku, tapi bangunan ini tidak cukup hanya tersusun rapi. Antara batu bata satu dan lainnya, supaya berdiri kuat, supaya berdiri kokoh, itu harus terikat, harus saling melekat satu dengan yang lain. Dan apa yang bisa melekatkan, mengikat itu sehingga bangunan ini bisa kokoh, bukan hanya sekedar rapi tersusun, tapi kuat.
Kena goncangan apa? Tetap kuat. Kena olokan apa? Tetap kuat. Mau diajak seperti apa? Tetap kuat. Harus ada yang mengikat. Harus ada yang membuat melekat satu dengan yang lain. Kita lihat Kolose pasal 3 ayat 14. Kolose pasal 3 ayat 14. Mari saudara kita baca sama-sama Kolose pasal 3 ayat 14. Semua baca. Kolose 3 ayat 14. 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Apa yang menyempurnakan saudara? Kasih. Ini pelayanan roh. Supaya apa yang kita kerjakan ikut terlihat indah, rapi tersusun. Tapi bukan hanya terlihat indah, tapi kuat, kokoh. Sampai akhir periode tetap setia sampai akhir. Harus melayani dengan apa? Kasih. Itu sebabnya kejarlah kasih. Untuk menjaga diri kita, menjaga kawanan yang Tuhan percayakan. Layani dengan kasih saudara. Demikian juga di antara kita pengurus yang ada. Mari kita saling mengasihi. Supaya apa yang kita kerjakan bukan hanya terlihat rapi, tapi kuat, mendatangkan kemuliaan Allah. Saudara dan saya seperti seorang insinyur pembangunan. Tentunya merancang. Apa yang kita rancang? Kita rancang damai sejahtera. Kita rancang bangunan yang baik. Dan mari kita cari. Kita kejar apa yang berguna sih. Supaya bangunan ini bukan hanya terlihat indah tapi kuat. Cari apa yang berguna. Yang gak berguna, buang saja. Yang gak berguna, biar itu lewat. Kita mau kejar apa yang berguna untuk membangun. Pemuda, remaja, GBDI, Jawa Timur. Haleluya saudara. Kita gak cari reputasi, gak cari pujian, gak cari hormat. Yang kita cari apa? Biarlah kemuliaan Allah dinyatakan melalui pelayanan yang kita percayakan. Cari itu. Untuk membangun, cari itu saudara. Kejar itu. Kasih. Gak pamrih. Kasih, rela. Mau diolong gak dihargain. Ya dulu ada. Habis youth camp marah saudaraku. Loh, saya kok gak pernah ditunjuk doa. Saya ditunjuk cuma bawa baki, ya, antar minum ke pembicara. Loh saudara, kita juga gak terlintas. Dipikir kita kalau sudah kerja sudah gak mikir. Apalagi itu, mana Pak Ferry Marentek itu. Ya kerjanya bagian aduh lari-lari saudara. Saudara, kemuliaan itu bukan hanya di atas mimbar. Kemuliaan itu ketika engkau melayani dengan kasih. Kita menyadari pelayanan kita adalah pelayanan roh. Ada haleluya saudara. Kita semua adalah insinyur pembangunan. Ayo bangun 2022-2027 akan menghasilkan generasi super ya. Youth Camp super ya. Kalau pemuda apa kemarin? Goalnya apa pemuda? Dari program kerjanya SDM ya. SDM mencapai. Ayo kita bangun. Kalau remaja great. Wah luar biasa. Ayo kita percaya akan mencapai hal itu. Kalau kita mau kejar 3 hal ini, kejarlah kesatuan roh, kejarlah kebenaran, dan kejarlah kasih. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil.